Agama itu gini loh, agama itu private. Nah, saya nggak setuju kalau agama itu dibuat hukum negara. Nah, saya punya kesimpulan, negara Islam no. NKRI yes, Pancasila yes. Kenapa saya bilang begitu? Ini juga pakai dasar agama saya. Selain lambang negara ini, dasar negara ini bukan negara agama, negara republik yang didirikan oleh semua suku dan semua agama. Saya menolak ada negara agama. Juga secara pemahaman Islam, yang saya tahu dari Nabi saya, Nabi Muhammad, tidak pernah mendirikan negara agama. Saya mengilhami Bib ya. Saya sampai sekarang belum bisa nangkep, walaupun memang betul kita sepakat bahwa berbicara tentang politik atau berbicara tentang bisa menguasai satu baik peradaban sampai ke organisasi yang lebih kecil. Salah satu isu yang paling menarik atau mungkin satu-satunya yang paling the best itu agama memang. Di mana-mana ya, kita bicara dalam konteks bukan cuma Indonesia, di Amerika seperti yang bilang tadi ya. Saya tuh bingung ya. Sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan korelasi antara agama dengan politik. Kenapa? Pada waktu orang itu berbicara agama, dia bicara tentang sesuatu yang sifatnya vertikal sebetulnya. Dia bicara sesuatu yang sifatnya pribadi. Sesuatu yang sifatnya kita mau ke tempat tinggal kita yang terakhir. Surga atau neraka, pokoknya kita menuju sesuatu yang sifatnya ilahi ya. Itu sesuatu yang vertikal. Sementara kita bicara tentang kepentingan politik atau apapun whatever di dunia ini, kita bicara sesuatu yang horizontal, iya kan? Jadi saya sangat menyayangkan juga, Bib. Saya yakin sama juga pemahaman Bib bahwa apabila orang yang terbawa kepentingan politik hanya karena melihat dari sisi agama, maka sebetulnya tidak ada korelasi langsung yang menyambung antara itu, gitu loh. Karena yang ada adalah membuat perpecahan, karena sudah mulai membagi antara yang agama ini, yang agama itu, dan ujung-ujung perpecahan. Betul. Agama itu gini loh, agama itu private. Nah, saya nggak setuju kalau agama itu dibuat hukum negara. Agama itu private, pribadi masing-masing. Kalau saya ngasih permisalan agama ini sedikit anekdot, agama itu sejenis kelamin. Nggak perlu kita umbar keluar, cukup kita tutup. Nah, di sini saya punya kesimpulan, negara Islam no. NKRI yes, Pancasila yes. Kenapa saya bilang begitu? Ini juga pakai dasar agama saya. Selain lambang negara ini, dasar negara ini bukan negara agama, negara republik yang didirikan oleh semua suku dan semua agama. Saya menolak ada negara agama. Juga secara pemahaman Islam, yang saya tahu dari Nabi saya, Nabi Muhammad, tidak pernah mendirikan negara agama. Semua Rasul itu diutus untuk semua manusia, bukan untuk satu golongan agama. Mau baik Musa, Yesus, Nabi Muhammad, diutus untuk semua manusia. Di dalamnya beragam aliran, beragam suku. Nah, jadi kalau ada orang yang mau keluar-keluar mendirikan negara agama itu sesat dalam Islam. Apalagi khilafah, itu sesat. Kenapa? Tidak pernah Nabi Muhammad itu mencontohkan atau mengajarkan mendirikan negara agama. Enggak ada. Itu Madinah. Itu kenapa pakai nama Madinah? Kenapa? Itu di situ kaum Yahudi, kaum Kristen, Nasrani, kaum Muslim, kaum Majusi bisa hidup berdamai. Kenapa? Nabi diutus bukan untuk satu golongan apa? Dia menaungi semuanya. Kan saya pernah tuh debat sama Eki itu hampir ribut. Saya ingin sampaikan, di dalam Al-Quran itu juga diakui Injil sebagai kitab, sebagai panduan manusia beragama. Yang di surat Al-Ma'idah, bagi seorang pengikut Injil, wajib mentaati Injilnya, kalau enggak fasik. Jadi Nabi itu tidak memaksakan satu kitab Al-Quran. Lah ini juga perlu dipahami. Lah mereka-mereka yang keluar-keluar khilafah itu bagi saya, belajar agamanya baru sampai di pinggir pantai. Dia belum menyelam ke tengah laut itu. Mau Nabi sendiri nggak dari negara mau dia khilafah. Lah ini sudah bahaya. Siapapun yang ingin merubah falsafah negara,
yang menolak Pancasila, ya harus kita lawan. Ya. Karena ini negara bukan negara agama. Saya sebagai Muslim, saya tetap harus. Kalau ditanya sama orang, Zen, lu mau jaga mana, Zen? Agama atau negara dulu? NKRI. Ya NKRI dong. Lalu kalau sudah NKRI hancur, gimana mau agamanya benar? Ya rumah dulu saya jaga dong. Kalau sudah NKRI itu bagus, stabil, agama juga bisa hidup damai. Kalau bela agama terus negara rusak, ngapain? Akhirnya jadi kayak Suriah. Bom-boman, kayak Irak, perang nggak ada habis-habisnya. Nah, ini saya lihat terakhir-terakhir ini banyak aliran keagamaan yang bau ke Arab-Araban yang saya masuk di sini apa? Wahabi, Salafi, yang cingkrang, jenggot, yang terakhir ada mengatakan wayang itu haram. Wayang, iya. Ada lagi terus wayang. Lagu Indonesia itu haram. Ini kan dia datang merusak negeri ini. Negeri ini sudah punya kultur, budaya, peradaban tertinggi. Kalau saya bilang sebelum Arab. Sudah kita punya Prambanan. Kita punya Borobudur. Mau kemarin saya berontak. Sekalipun kakek saya dari Arab, saya harus bicara jujur. Saya nggak boleh dong. Sementara di Indonesia ini lebih baik, karena saya etnis Arab, terus saya mau tutupin. Itu saya munafik. Mau saya katakan saya bela. Bangsa ini lebih terhormat dari bangsa Arab. Dalam hal peradaban. Peradaban ya? Nah, iya dong. Lah, kan Nabi diutus di satu tempat yang sudah bejat kan. Nah, di sini Indonesia ini hargai ini bangsa ini. Pokoknya siapapun yang sudah lahir di negeri ini, di Indonesia ini, ya kita leluhur di sinilah. Kita bela negara ini. Semua ini bumi-bumi Tuhan. Itu aja mungkin saya berharap lah. Agama ini jangan dikait-kaitin ke politik. Jangan jadiin kuda politik. Agama ini gimana kita bisa jadi lebih baik. Kita berpolitik dengan akhlak yang baik. Kita semua akhlak, semua agama mengajarkan akhlak, mengajarkan kasih. Jadi kalau ada agama yang outputnya mengajak peperangan, mengajak keributan, itu merek agamanya betul Islam. Tapi isinya iblis tuh bagi saya, menyesatkan. Nah itu seperti saya lihat gerombolan kemarin ya, PA 212, itu dia sudah menggunakan agama jadi kuda politik. Itu tidak benar. Agama tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang berperang atau agama itu kasih. Nggak perlu kita dengan agama pemberontakan. Hancur nih lama-lama negeri ini. Dulu 30 tahun yang lalu Indonesia ini saya lihat damai. Hidup rukun, nggak ada masalah. Kok akhir-akhir ini ya puncak-puncaknya itu Pilkada DKI. Oh ternyata ini enak nih agama jangan dengan surat Al-Maidah 51 bisa menjatuhkan orang yang benar. Padahal dengan fitnah kan itu. Dengan fitnah bisa Ahok dijatuhkan. Ini sudah terjadi di zaman Nabi juga. Satu keluarga Nabi itu dengan difitnah. Penista agama dipecah kepalanya. Jadi saya nggak lihat aneh kemarin kejadian di Pilkada DKI itu Ahok. Ini sudah pernah kejadian di setelah Nabi meninggal. Mantu Nabi yang disucikan itu, yang dimuliakan di Al-Quran, dibantai oleh seorang ahli agama yang hafal Quran, ibadah tinggi, seorang ulama. Dengan senjata apa? Penista agama. Dipecahlah itu kepalanya. Jadi ini semua mengulang. Kemarin saya lihat kejadian Ahok ini, suatu hal yang mengulang. Menggunakan ayat Tuhan dengan dipelintir dia sendiri, terus disematkan orang ini penista agama. Ini nggak benar. Nah inilah yang terjadi ini hari. Saya kemarin Pak, saya kepingin sekali ini berhenti nih isu agama. Ini nggak produktif. Nggak membangun negeri ini. Kok terus ribut urusan agama. Kemarin wayang lagi, ribut lagi. Ini wayang ini peradaban paling hebat di dunia cuma ada di Indonesia. Wayang itu salah satu jati diri kalau bisa dikatakan Indonesia itu seperti itu. Nah, Bib, saya tertarik tadi Bib, yang masalah peradaban. Saya membaca satu buku yang mengatakan bahwa peradaban di Mesir itu kurang lebih 5.000 tahun lalu. Tapi di Indonesia ini dipercaya sudah pernah ada peradaban di 10.000 tahun. Terbukti salah satu yang ditemukan itu kan Gunung Padang ya. Gunung Padang itu kan diperkirakan sudah 10.000 tahun yang lalu. Berarti 10.000 tahun yang lalu sebenarnya sudah ada peradaban yang terjadi di dalam negara kita ini. Dan itu menjadi satu saksi sejarah dan juga sebagai bukti bahwa peradaban di Indonesia ini sudah sudah sangat tua sebetulnya. Cina pun kalah dari Indonesia sebetulnya ya.
Pelaut kita dulu hebat, Bugis itu semua hebat. Betul. Sampai ke Madagaskar, sampai Iya. kemana-mana. Ini bangsa saya lihat masih punya naluri. Iya. Nggak mudah loh. Ratusan etnis, Betul. ribuan pulau. Nggak ada perang, alhamdulillah. Nggak mudah. Bosnia aja, cuma 3 etnis gontok-gontokan bunuh-bunuhan. Arab yang 1 etnis saja bunuh-bunuhan. Ini negara, ini bangsa ini punya naluri, punya nilai ketuhanan. Betul. Kita berbeda suku. Nggak pernah ada orang Padang masuk ke Jakarta tuh seperti orang asing. Betul. Nggak pernah orang NTT masuk ke Jakarta seperti orang asing. Nggak pernah orang Papua masuk ke Jakarta seperti orang asing. Begitu orang ke Jakarta ke Papua, ke NTT, kemana? Kita nggak seperti orang asing. Kita bisa diterima. Apa terus kalau ke Padang saya ditanya, lu suku mana? Enggak. Apakah orang Padang datang ke NTT ditanya, lu suku mana? Enggak. Ya diterima. Luar biasa, betul. Loh, ini anugerah. Belum ada bangsa di dunia bagi saya yang lebih baik itu bangsa ini Melayu. Betul. Lihat di Inggris, Irlandia sampai ini hari cuma beda hari kan bunuh-bunuhan, perang, musuhan. Ini kita masih baik. Dan saya masih melihat apapun kekurangan negeri ini saat ini diganggu oleh kelompok radikal, itu masih kecil loh. Masih kecil. Karena mayoritas ini bangsa masih baik. Nah, mereka ini kelompok minoritas radikalisme ini yang koar-koar khilafah tuh nggak pernah punya panggung, nggak disambut di sini. Tapi kita perlu waspada. Dia ada di sini. Karena yang kecil-kecil ini besok bisa mengganggu NKRI. Karena cara mereka apa? Jahat. Cara mereka apa? Kekerasan. Jahat. Saya nggak ingin di negeri ini ada orang yang jadi korban oleh kelompok-kelompok yang nggak jelas ini. Mereka semenit dibantai sama TNI. Mereka dihancurkan. Mau siapapun lah kelompok sini. Sama rakyat. Tapi kan apa? Jangan sampai ada kejadian dulu, maaf. Broker ini baru yang kena tumbalnya mati, baru negara turun. Nah, ini saya nggak harapkan itu. Saya kepengen apa? Jangan ada yang dirugikan. Mencegah lebih banyak pada mengobati. Itulah kita jaga NKRI ini. Luar biasa, Bib. Karena tadi sangat menarik, Bib. Ya, saya terbuka pikirannya begitu, Bib, mengatakan tentang konsep negara Indonesia ini ya. Benar juga nih kalau kita lihat nih. Di negara lain nggak sebanyak seperti kita. Negara lain pun kebantu dari satu daratan yang sama. Kita ini pulaunya begitu banyak. Satu provinsi aja bahasanya begitu banyak. Sukunya begitu banyak. Tapi sampai sekarang bisa tetap bersatu dalam satu kesatuan NKRI ini luar biasa. Kalau negara lain itu berbuat dulu, Anda berbuat baik dulu, baru dapat satu. Tapi di bangsa ini, kalau ada tetangga yang meninggal, nggak ditanya agamanya apa, sukunya apa. Mau agamanya cuma turun membantu. Seperti punya kewajiban. Punya apa ya? Tanggung jawab harus menolong sesamanya. Ini cuma ada di bangsa ini aja. Kalau orang Barat, Anda ngasih satu, baru saya kasih satu. Kalau di sini seperti tidak. Lebih dulu banyak memberi. Dan nggak minta imbalan. Ini kita jaga. Betul. Kalau di luar negeri, kita jalan, orang siapa lu, siapa gua, betul-betul robot. Oh, tapi di Indonesia beda kita ya. Saya tuh sudah keliling sampai ke Arab semua. Bagi saya ini surga. Betul kata Soekarno. Kalau mau tahu Indonesia itu ke luar negeri dulu. Di sini kita hidup sebagaimana manusia, bukan binatang. Betul. Coba negara lain atau di Australia atau kemana kayak. Nggak kenal. Di sini cuma permisi. Ya. Ada nilai-nilai kehidupan di Indonesia. Negara lain nggak ada robot. Hidup bekerja, kumpul sama keluarga, ya nunggu mati. Kita, ini hari saya datang kemari sudah seperti saudara. Betul. Bib, terima kasih loh Bib. Ini luar biasa loh Bib. Kita minum dulu nih. Haus juga. Ini kopinya enak. Ya. Punya teman saya, pokoknya kalau minum kopi, orang yang nggak bisa ngopi bisa minum juga. Ya. Mudah-mudahan sukses. Jadi Bib, luar biasa. Saya merasakan itu juga, karena saya sudah berapa kali merasakan hidup di luar negeri, dan mereka betul-betul kayaknya betul-betul memang hidup privacy. Jadi ya udah, ini rutinitas saya gini. Ya sebelah apa terjadi, Nggak ada urusan. nggak ada urusan. Tapi di Indonesia, ada sesuatu ini, langsung kayak ada niat kita untuk pingin bantu, kayak apa. Itu kelihatan beda. Kayak ada firman dari Tuhan, ayo Zen bantu. Iya, betul. Ayo. Saya bisa melihat bahwa Indonesia memanusiakan manusia beda sama kalau di luar negeri. Nah. Itu saya juga rasakan. Jauh. Waktu di New Zealand, waktu di Cina, bagaimana orang itu kayak robot gitu loh. Mungkin say hi, tapi benar-benar mereka nggak peduli, tapi di Indonesia beda. Saya lihat di luar tuh seperti mayat hidup lah. Benar. Egoisme masing-masing. Iya. Saya ingat itu
kekuatan dari Pancasila itu ini luar biasa. Beberapa waktu lalu kan sempat saya baca ada sebuah artikel, saya agak lupa tapi kurang lebih ada perbincangan antara seorang Soekarno dan seorang petinggi mungkin Uni Soviet pada waktu itu tentang dia menanyakan kepada Pak Soekarno, gimana caranya Anda menjaga kesatuan negeri Anda yang begitu besar. Presiden Soekarno bertanya balik kepada yang bersangkutan, kalau Anda gimana? Kalau saya punya tentara yang kuat dan akan menjaga Uni Soviet, kalau nggak salah Uni Soviet ini. Dan ditanya balik, kalau Presiden Soekarno apa kira-kira yang menjadi kekuatan Anda untuk ini? Dia bilang, saya menemukan 5 butir mutiara yang sangat dalam kekuatan itu dan itu mampu menyatukan, yaitu Pancasila. Terbukti sekarang NKRI masih sama tetap ya, sementara yang di negara Eropa Timur itu sudah terpecah menjadi begitu banyak bagian. Ya. Jadi kalau kita sambung dengan apa yang tadi Bib ngomong, betul-betul memang negara kita ini negara yang luar biasa karena mampu menyatukan. Kalau kita bilang perbedaan suku, oke lah beda-beda tipis. Tapi kalau di Indonesia, bayangkan antara Papua dan Sumatera sudah benar-benar berbeda dalam segala hal. Tapi bisa betul-betul bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah kenapa betul Bib harus perjuangkan supaya jangan sampai ini pecah. Harus dijaga. Luar biasa Bib. Ini negeri ini, kalau saya bilang, apa yang nggak ada di dunia? Semua ada di Indonesia. Betul. Mau minyak, mau apa, semua ada. Kalau di Arab itu punya minyak 10% bisa dari negara terkaya. Indonesia ini punya nikel kandungannya 30%. Besok saya yakin semua negara di dunia itu butuh dengan Indonesia. Tidak ada negara berani embargo Indonesia. Ini negara kaya. Satu aja lah. Kalau kita mau bunuh orang satu dunia, kita bakar hutan Indonesia. Karena Indonesia itu menyumbang 80% kalau nggak salah karbon di dunia. Ini baru karbon hutannya aja. Baru karbonnya aja. Baru karbon. Belum tambang nikel, semua ada. Sampai ada orang nanya, apa sih negeri kamu? Kok meeting internasional oil ikut? Rubber karet ikut. Ini karet ikut. Semuanya ada. Ini semua negeri ini ada. Ini saya curiga, Pak. Ini mungkin yang diharap tanah harapan dari Tuhan itu sini. Semua nanti peradaban dunia akan ikut Indonesia. Karena bangsa ini juga baik. Sumber daya alamnya berlimpah. Akan jadi kiblat di sini. Kalau saya lihat tuh dari bentuk polot dunianya, kita tuh di depan. Dan bayangkan aja, dari Jakarta itu ke Timika tuh bisa 7 jam. Iya. Berarti jauhnya dari sini ke Arab. Kita punya 6.000 pulau. Tapi dari semua sumber daya alam, diisi manusia-manusia yang punya leluhur yang tinggi. Mau sukunya apapun, banyak suku, banyak bahasa. Negara paling kaya budaya lah. Negara mana? Maka saya bilang apa? Jaga budaya ini. Tidak boleh budaya ini digilas oleh agama apapun. Monggo, mau kata Soekarno, Anda mau jadi Muslim, Muslim yang Nusantara. Kristen Nusantara. Nggak usah jadi Islam jadi Arab, Kristen jadi Yahudi, Buddha jadi Hindu India. Ini Indonesia ini lebih bermartabat, lebih berbudaya. Kayak wayang aja tadi itu. Wayang itu setiap bentuknya itu punya nilai filsafatnya. Pakaian yang dalangnya itu, seperti belangkon itu ada jendolan itu, ada nilai filsafatnya. Terus baju batik yang begini, ada nilainya. Kain kebaya ada nilainya. Semuanya ada nilainya. Ini yang orang yang nggak tahu aja. Wayang itu apa ya? Manifestasi kehidupan makhluk Tuhan di dunia. Di situ ada manusia yang baik, ada manusia yang sombong, ada yang penjahat. Ini semua kemanusiaan. Ini hanya apa ya? Visual. Kalau kita suka nonton film, kita terbawa ke film itu, kita dengan wayang ini orang bisa kebawa apa? Orang bisa jadi contoh yang baik. Tidak ada di dunia, cuma ada di Indonesia. Itu aja. Dijagalah NKRI ini. Jaga budaya. Kalau ada orang mengatakan agama mengharamkan semuanya, itu mereka yang tidak tahu agama sebenarnya. Kenapa? Para rasul itu diutus setempat, ya gunakan bahasa setempat dan budaya setempat. Mau saya pernah bilang berapa kali, andaikan Nabi Muhammad itu diturunkan di Jawa, ya dia akan pakai wayang. Berbudaya Jawa, berbahasa Jawa. Jadi, biarkan budaya Arab hidup di Arab. Saya nggak usir loh. Tapi jangan budaya Arab mau dimasukin kemari. Karena budaya itu sebelum ada Nabi itu sudah ada budaya Arab di sana.
Yesus ikut dengan budaya orang-orang Yahudi. Musa dengan Mesirnya. Biarin. Kita Indonesia dengan Indonesianya. Nggak harus diarabkan gitu. Betul. Makanya kalau menurut saya, orang yang cerdas pasti bisa memilah dan bisa melihat bahwa yang kita bicarakan adalah budaya dan kita bicarakan adalah agama, itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai dipikir bahwa harus saling equal untuk saling menggantikan, itu sebenarnya salah besar sebetulnya. Bahwa budaya jati diri bangsa Indonesia ya tetap adalah jati diri bangsa Indonesia ya. Baju Arab itu sebelum ada Nabi sudah dipakai, baju putih panjang. Jadi baju yang dipakai Nabi itu bukan baju agama. Baju yang dipakai budaya. Yesus itu juga budaya setempat. Jangan diartikan itu baju agama, itu salah. Karena baju itu sudah ada. Lah kita pakai gaya Indonesia lah. Pakai belangkon kayak ibadah kan lebih teduh. Siapa lagi kalau kita nggak mau jaga? Ini negara luar sirik sama Indonesia. Negeri ini terlalu banyak kandungan budaya yang tinggi. Bayangin Padang sendiri beda. Papua beda, NTT beda. Mana ada negara kayak Indonesia? Kalau bicara tentang masuk surga, bukan dengan cara berpakaian, dengan takwa. Iya kan? Orang bukan pakaian Anda menjadikan Anda seorang beriman. Tapi perilaku Anda, apa yang Anda pakai kelihatan beriman. Kalau saya pakai jilbab, kerudungan terus ngebom, ya dosa. Tapi ada seseorang yang tanpa jilbab, pakaian bertato. Saya lihat yang di mana tuh, menyelamatkan bayi yang dibuang orang Afrika, dibilang katanya anak magic. Diambil, dia hidupin. Pakaian tato. Semua yang saya lihat tuh indah. Kenapa? Dia menyelamatkan nyawa orang. Tuhan nggak akan tanya kata-kata kamu, nggak akan tanya pakaian kamu. Apa yang ditanya oleh Tuhan itu semua? Budi pekerti kamu, amal kamu mana? Nggak usah ribut di pakaian, ini semua, tapi amalnya menjauh dari Tuhan. Jadi malah berpakaian, malah mendekat ke neraka, nggak mendekat ke Tuhan. Luar biasa, Bib. Jadi memang kalau kita lihat ya, harapan saya lewat podcast ini juga orang-orang tuh mendapatkan pencerahan bahwa mungkin selama ini terbawa pemahaman. Saya yakin Habib nggak peduli dengan pandangan orang yang memang kalau memang dia sudah pikirannya sudah salah, tetap dia akan melihat semua itu salah. Ya. Tapi kalau memang dia masih bisa memperbaiki pemahaman dengan video ini, harapan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Kribo ini semata-mata bagaimana menjaga keutuhan dari negara ini. Kan negara ini terlalu berharga untuk akhirnya pecah hanya karena perbedaan-perbedaan yang mungkin seakan-akan membawa agama, padahal sebetulnya tidak. Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dibawa. Betul. Saya begini loh, saya merasakan loh, pemberontakan saya ini juga membangkitkan di mana tempat orang jaga ikut bicara. Contoh ini hari, saya bisa hadir di sini karena sebab saya pemberontakannya ingin menjaga NKRI, diapresiasi oleh Bro Kerry, dibawa ke Energi Kata, kita ingin urun rembuk. Ini berarti ada kesamaan visi. Jadi ini kita harus berani bicara. Saya merasakan, apalagi kalau mungkin di NTT ya, masyarakat NTT, mungkin saya ditunggu datang ke sana. Di Papua, Maluku itu semua, sangat berharap. Sampai kemarin ada datang dari NTT, anggota DPRD rombongan. Hanya datang ke Jakarta, ingin bersuah saya foto. Dia mengatakan, terima kasih Habib. Habib terus suarakan NKRI. Habib suarakan persatuan. Setiap saya ketemu orang gitu. Saya betul nggak ada niat mau cari ketenaran. Saya nggak ada niat apa-apa. Dari dulu saya sendiri. Mungkin orang lihat sekarang saya tenar. Capek saya banyak. Saya mau diteror, mau di macem-macem. Mau diajak, mau dibunuh macam-macam. Saya nggak pernah rasa takut. Yang ketakutan malah istri dan anak. Mereka ketakutan terus saya keluar. Kalau saya sih nggak pernah takut. Apapun resikonya. Kalau saya itu mati takdir untuk bela NKRI dibunuh, asal Tuhan ikhlas ridho, saya terima. Kenapa kok saya harus diem? Nah, saya merasakan ada pergolakan dengan adanya saya. Kenapa saya merasa terima? Saya tuh bingung kok banyak orang cinta sama saya. Semalam saya di mall, diuper orang. Pak minta selfie. Itu berarti apa? Saya agak bahagia. Sampai ada berapa polisi. Di sini saya punya kebahagiaan, Pak. Ternyata bangsa ini baik. Bangsa ini negeri ini baik. Bangsa ini nggak luka dengan radikalisme. Bangsa ini nggak suka dengan politik-politik busuk. Badut-badut politik. Yang sok membela rakyat. Tapi sebenarnya apa? Mereka tuh semua munafik.
Sementara dikasih pemimpin yang baik seperti Jokowi, kok orang pada musuhi. Apa sih salah Jokowi? Korupsi enggak. Dia bangun. Satu-satunya saya kenal presiden. Ini saya boleh ya ngomong tentang Presiden Jokowi. Ya? Ini saya harus, kalau saya tuh nggak berterima kasih sama Jokowi, saya ini pengkhianat. Nggak mungkin orang bisa berterima kasih sama Tuhan kalau nggak terima kasih sama manusia. Jadi andai kan Boker ini ngasih kebaikan, saya harus ucapkan terima kasih. Itu bukti saya syukur sama Tuhan. Nah, di sini Jokowi ada. Terakhir keluar orang-orang ini mengganggu. Caranya apa mereka? Pakai agama. Itu Rizik, Bahar, Hekal Hasan, Yusuf Matta, apalagi kemarin. Ini pesanan semua. Ada yang bayar. Ada yang bayar, saya tahu lah. Enggak usah kita nih, ya saya menduga semua ada yang bayar. Enggak usah kita sok suci lah. Ini ada duitnya. Apa? Kenapa yang dimanfaatkan ini semua nih, hidung-hidung mancung? Karena di negeri ini masih mabuk agama sebagian. Lah dianggap hidung mancung ini representasi Islam, padahal enggak ada. Bagi saya itu orang Melayu ini lebih Islami dari orang Arab kok. Lebih Islami, lebih baik. Orang Arab itu masuk Islam jadi orang baik setelah ada datang Nabi. Itu pun nabinya dimusuhi dari lahir sampai mati. Belum sempurna, dibantai semua keluarganya. Mau saya kritik kemarin ada satu ulama dari Madura. Masa merendahkan malah mengatakan bangsa Arab ini lebih tinggi martabatnya dari bangsa Nusantara. Ini kan sudah tidak benar dong. Kok Anda mau menghinakan keluarga Anda sendiri? Seburuk-buruk keluarga saya akan tutup. Itu kalau buruk. Tapi kenyataannya memang bangsa Melayu ini lebih mulia, lebih bermartabat. Dibantai semua keluarga Nabi di Arab. Ini bangsa jauh dari Arab. Tidak didatengin Rasul, tidak datang Yesus, tidak datang Musa, tidak datang Nabi Muhammad. Ini bisa baik. Yang Muslim baik, yang Kristen baik. Ini dua agama ini lebih indah di sini. Di luar negeri nggak ketemu ada orang Kristen seperti orang Indonesia. Masih taat ke gereja, ada nilai-nilai kekristenannya. Begitu pun juga dengan Islam, ada nilai Kristen. Puasa indah, tidak ada. Sekalipun Arab kalah Indonesia. Lah ini nggak didatengin orang-orang suci kemari. Kenapa? Tuhan tahu bangsa ini orang baik, punya naluri. Tanpa perlu datang Nabi di sini bisa semua Islam. Kok bisa ada kiai mengatakan bangsa Arab lebih mulia dari bangsa Nusantara? Ini kerdil ini orang. Saya curiga nih orang ada yang memanfaatkan untuk lagi-lagi jualan agama. Ada kepentingan politik. Kalau bilang tadi, Bulgari pernah bilang kan, peradaban bangsa Indonesia malah mungkin sudah 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun. Kenapa? Di negeri ini masih sulit mencatat sejarah. Mau dibilang prasejarah. Banyak yang kita belum ambil. Betul. Karena tercatat dibilang prasejarah. Negeri ini sudah beradab. Ada Borobudur, ada Prambanan. Betul. Makanya negeri ini tentram, damai, nggak mudah bunuh-bunuhan. Insya Allah semua negara Indonesia bisa lebih baik lah, itu aja. Betul.